Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Alsabila Azhari dengan NIM 20233144. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS MASSI di mana terkait dengan 10 soal yang telah diberikan. Baik, kita langsung saja ke dalam PPT-nya. Oke, di sini ada 10 topik yang saya akan bahas atau 10 pertanyaan yang akan saya bahas. Oke, yang pertama ini terdapat ada 10, ada SI aset strategis, build versus buy, ada prioritas stok retail, dan lain-lainnya. Kemudian kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu terkait dengan sistem informasi sebagai aset strategis, di mana sebagai aset strategis apabila tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dan pada perusahaan manufaktur penerapan ERP atau MES dapat mengintegrasikan seluruh proses produksi sehingga data tersedia secara real time. Dan dampaknya adalah proses menjadi lebih efisien, human error berkurang, kualitas produk meningkat, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Contohnya, sistem MRP dapat menghitung kebutuhan bahan baku secara otomatis sehingga perusahaan terhindar dari kekurangan maupun kegagalan. Oke, lanjut. Di sini ada prioritas SI untuk masalah stok dan pada retail. Jadi, permasalahan utama pada perusahaan retail biasanya terjadi karena ada data penjualan dan data gudang tidak terhubung. Jadi, sini akibatnya muncul kondisi stock out maupun overstock. Oke, solusinya dapat diterapkan adalah menggunakan POS, terus bisa menambahkan reorder, poin otomatis, menghubungkan sistem dengan pemasok, serta menggunakan demand forecasting. Dan begitu. Lanjut, di sini soal nomor 3, strategi build versus buy, di mana perusahaan mengembangkan sistem sendiri sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, namun prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Sedangkan strategi buy berarti membeli aplikasi yang sudah tersedia sehingga implementasinya lebih cepat. Nah, terus tapi perusahaan akan bergantung pada vendor kalau di buy. Jadi, rekomendasi yang terbaik menggunakan pengenakan hybrid, yaitu membeli aplikasi standar seperti ERP, kemudian mengembangkan sendiri fitur-fitur yang menjadi keunggulan perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu mengenai ROI, TCO, dan NPV dalam bisnis case ERP, di mana eh, yang pertama itu kan ada ROI untuk mengukur keuntungan investasi. Kedua adalah TCO untuk menghitung seluruh biaya kepemilikan sistem, mulai dari pembelian hingga pemeliharaan. Yang ketiga itu sini ada NPV, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah investasi tersebut layak jika mempertimbangkan nilai waktu luang. Nah, ketiga analisis ini saling melengkapi agar perusahaan tidak hanya melihat biaya awal, tetapi juga manfaat jangka panjang. Lanjut, itu pemilihan vendor. Nah, banyak aspek-aspek penting nih yang harus dinilai dan sesuaikan fungsi sistem. Ada reputasi vendor, kondisi finansial vendor, terus ada total biaya kepemilikan, dukungan teknis, keamanan, serta kemudahan integrasi. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan itu adalah weight scoring model, yaitu memberikan bobot pada setiap kriteria, kemudian membandingkan skor masing-masing vendor. Lalu lanjut itu ada agile versus metode tradisional. Nah, di sini kalau agile itu kayak menggunakan sprint pendek sehingga perubahan dapat dilakukan pada iterasi berikutnya. Nah, agile ini melibatkan pengguna secara aktif sehingga umpan balik dapat diperoleh lebih cepat. Oleh karena itu, agile lebih fleksibel dan lebih sesuai untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang sering berubah. Nah, kalau waterfall itu menggunakan tahapan yang berurutan sehingga perubahan kebutuhan di tengah proyek cukup sulit dilakukan. Jadi lebih baik pakai agile. Oke, lanjut. Yaitu ada change management untuk resistensi karyawan. Nah, di sini keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan manusianya. Jadi banyak proyek gagal karena adanya resistensi dari pengguna. Untuk mengatasinya diperlukan komunikasi yang jelas, pelatihan yang berkelanjutan, keterlibatan pengguna sejak awal, lalu dukungan pimpinan, penerapan model ADKAR, serta memberikan apresiasi pada karyawan yang mampu beradaptasi. Dan dengan demikian proses perubahan dapat berjalan lebih efektif. Lanjut, di sini ada indikator keberhasilan implementasi SI.
Jadi, keberhasilan implementasi sistem informasi dapat diukur dari berbagai aspek. Ada yang dari sisi finansial, itu dapat dilihat melalui ROI dan penghematan biaya. Kemudian dari sisi operasional dilihat dari peningkatan efisiensi eh, prosesnya. Lalu dari sisi kualitas sistem dilihat dari kecepatan dan keandalan sistem. Selain itu juga perlu memperhatikan tingkat kepuasan pengguna, itu penting untuk melihat ya tingkat adopsi dan hasil survei kepuasannya. Lalu, perlu memperhatikan juga tingkat kepuasan pengguna, begitu. Jadi keberhasilan sistem implementasi tidak hanya cukup dilihat dari apakah sistem sudah berjalan atau belumnya. Lanjut, itu ada cloud computing dan SaaS. Itu cloud computing dan SaaS itu menawarkan banyak keuntungan, seperti biaya yang lebih efisien, implementasi yang cepat, skalabilitas tinggi, dan akses dari mana saja. Namun terdapat banyak beberapa resiko ya, seperti keamanan data, ketergantungan terhadap vendor, kemungkinan downtime, serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat SLA yang jelas dan menerapkan tata kelola TI yang baik agar manfaat cloud dapat diperoleh secara optimal. Lanjut, untuk soal tentang audit dan pengendalian SI, di sini audit sistem informasi bertujuan memastikan bahwa sistem berjalan secara aman, efektif, dan sesuai kebutuhan organisasi. Aspek yang diperiksa meliputi pengendalian akses, keamanan data, backup, audit trail, kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi manfaat bisnis setelah implementasi. Tanpa audit yang baik, organisasi beresiko mengalami kebocoran data maupun penyalahgunaan sistem. Oke, mungkin ini kesimpulannya yaitu yang pertama kelayakan finansial melalui analisis ROI dan lain-lain. Kemudian kedua kesesuaian teknis dan organisasional melalui keputusan build atau buy, pemilihan vendor, pemanfaatan cloud. Kemudian aspek manusia dan tata kelola melalui change management, metode pengembangan yang tepat serta audit sistem informasi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.